Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri dengan NIM 24777774 dari Ilmu Komunikasi kelas B. Nanti saya ingin mempresentasikan tentang peran etika dalam komunikasi profesional dan lingkungan kerja. Pentingnya etika dalam komunikasi profesional. Yang pertama ada etika fondasi komunikasi profesional. Nah, etika ini kan menjadi dasar dari semua interaksi profesional. Tanpa adanya etika, komunikasi itu bisa menjadi tidak jujur, manipulatif, atau tidak menghargai pihak lain, yang bisa juga merusak hubungan kerja dengan seseorang atau rekan tim. Yang kedua yaitu mencegah konflik dan kesalahpahaman. Nah, etika ini tuh membantu kita menyampaikan pesan dengan cara yang tepat, sopan, dan jelas. Nah, ini pun menghindari ucapan kita yang bisa menyinggung atau yang bisa disalahartikan oleh lawan bicara kita. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi. Nah, ketika komunikasi dilakukan dengan etika, rekan kerja kita tuh merasa lebih dihargai dan lebih percaya dengan kita. Nah, hal ini tuh memperkuat kerjasama tim yang menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Selanjutnya yaitu prinsip etika dalam komunikasi di tempat kerja. Yang pertama itu ada kejujuran dan transparansi. Nah, bersikap jujur dalam menyampaikan informasi itu tuh mencegah kesalahpahaman bisa terjadi. Nah, transparansi juga penting agar kita semua tuh memiliki pemahaman yang sama dan bisa membuat keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu rasa hormat dan empati. Nah, menghargai pendapat orang lain itu membuat komunikasi itu lebih manusiawi dan membangun hubungan yang lebih kuat antar rekan kerja. Yang ketiga ada tanggung jawab dalam menyampaikan pesan. Nah, setiap pesan yang kita sampaikan itu harus dipikirkan dengan matang. Ini menghindari penyebaran informasi yang belum pasti atau yang bisa menimbulkan dampak negatif dari informasi tersebut. Dan yang keempat ada menjaga rahasia profesionalisme. Informasi internal atau pribadi harus dijaga dengan baik. Profesionalisme juga berarti tetap tenang dan sopan dalam menghadapi setiap situasi, termasuk saat menghadapi perbedaan pendapat di tempat kerja. Dan yang terakhir ada dampak dan penerapan etika komunikasi. Yang pertama yaitu membangun budaya kerja yang sehat. Komunikasi yang etis menciptakan lingkungan kerja yang aman, terbuka, dan mendukung satu sama lain. Nah, ini tuh motivasi karyawan untuk bekerja dengan semangat dan rasa saling percaya kepada satu sama lain. Yang kedua adalah meningkatkan reputasi pribadi dan organisasi. Seseorang yang berkomunikasi dengan etika, yang dikenal sebagai pribadi yang profesional, hal ini juga memperkuat citra organisasi di mata klien, mitra, maupun publik. Dan yang terakhir yaitu penerapan pelatihan kode etik dan contoh dari atasan. Etika komunikasi bisa ditanamkan melalui pelatihan, panduan, atau kode etik, serta bisa mencontoh atau dicontohkan oleh pemimpin atasan dalam keseharian kerja. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.